Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Gagal kuasai 4 pulau Aceh, Bobby dan Tito di ulti rakyat se-Indonesia. Termasuk warga Sumut juga ikut ceramahi Bobby sebagai gubernur Sumut yang terlalu tamak dan ambisi. Sedangkan wilayahnya di Sumut masih banyak PR yang harus dikerjakan, tapi malah sok-sokan ngurusin wilayah orang. Dan ini juga tamparan keras Prabowo terhadap Tito Karnavian sebagai Mendagri dan Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut yang telah semena-mena mengambil pulau milik Aceh namun dikembalikan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hak milik Aceh yang daripada awalnya gitu ya. Nah, inilah pesan-pesan pedas netizen kepada Tito dan Bobby yang telah gagal menguasai 4 pulau Aceh. Mantap, luar biasa. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap update-nya, ini dia. Let's go. Alhamdulillah, ya, kita menang, berjuang bersama untuk 4 pulau di Aceh. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Negara memutuskan 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh. Selamat untuk gubernur dan rakyat Aceh. Ini adalah kemenangan kita semua menjaga pertahanan, kedaulatan, menjaga pulau-pulau kecil sebagai gugus Nusantara. Aku ingatkan, perjuangan kita belum berhenti untuk tanah air tercinta. Save Papua, save Aceh, dan siap-siap sebentar lagi save Mentawai, save Sumatera Utara. Wah, jangan lengah, perjuangan ini. tidak Jangan akan macam-macam bisa dengan berhasil Sumbar kalau ini. tidak diperjuangkan bersama. Ya, tak sobek-sobek tuh semuanya. Gubernurnya aja maling pulau, Pak. Masa kami rakyat biasa tak boleh maling besi pula? Iya. Nah, ini contohnya ya. Masyarakatnya aja maling besi diteriakin, ditangkap. Masa gubernurnya ngambil pulau nggak diapa-apain? Ini ya nggak adil dong. Jadi itu adalah contoh bagi mereka. Sementara gubernurnya ngambil pulau orang, milik orang, masa masyarakatnya ngambil besi dipermasalahkan, ya nggak fair dong. Dan ini adalah tamparan keras buat gubernur Sumut yang beberapa hari yang lalu telah mengklaim melalui SK Mendagri 4 pulau kecil milik Aceh yang tadinya yang katanya milik mereka, tetapi telah berhasil dikembalikan lagi oleh Presiden Prabowo menjadi hak milik Aceh lagi gitu ya. Mantap. Oke guys, selanjut. Sebagai seorang pejabat negara, menteri, harusnya Tito dalam hal ini malu karena wajahnya ditampar oleh keputusan Pak Prabowo Subianto. Apapun alasan dari Kemendagri, alasan dari Tito maupun wakilnya tentang 4 pulau ini mengatakan bermacam-macam, tidak tahu ada kesepakatan 1992, itu hanya alasan basa-basi belaka. Menurut saya Mendagri yang sekarang sudah tidak punya muka lagi di hadapan Prabowo, ada baiknya mengundurkan diri. Tetapi kalau terlalu mencintai kursi jabatan, ya tentu Tito tidak akan tahu malu dan tidak akan mengundurkan diri. Meskipun wajahnya telah ditampar oleh Prabowo dengan keputusannya memasukkan 4 pulau ini ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Itu pelajaran pertama. Pejabat harus hati-hati dan tahu malu serta menguasai aturan dan kesepakatan. Apalagi seorang Mendagri tidak boleh lalai dalam hal ini. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa kekuatan politik geng Jokowi, geng Solo ternyata sudah tidak mampu lagi untuk digerakkan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Iya. Mantap itu ya. Berarti katanya barusan Pak Prabowo tidak bisa lagi diganggu atau digoyahkan oleh geng Solo atau gengnya Jokowi. Katanya benar juga nih kalau melihat dia tentang keputusan Pak Prabowo yang mengembalikan 4 pulau yang milik Aceh yang tadinya diklaim sudah berpindah ke wilayah Sumut, tetapi dikembalikan lagi oleh Pak Prabowo untuk milik Aceh. Itu terkesan sekali tamparan keras terhadap Tito Karnavian yang terkesan semena-mena mengambil keputusan dengan memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut tanpa ada persetujuan sepertinya dengan Pak Prabowo gitu ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya tanyakan saja sendiri sama Pak Titonya. Kenapa?
bisa membuat keputusan seperti itu yang membuat gaduh masyarakat Indonesia, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, dan akhirnya juga dikembalikan pula oleh Pak Prabowo ke masyarakat Aceh. Kan jadi blunder jadinya ya. Oke, selanjut. Ya, sekarang pakai lagu-laguan mindahin 4 pulau ke Sumatera, punya Aceh pula. Ya, ngeri kali bah. Aceh lah bah, jangan kau usik-usik tuh Aceh tuh, ngeri bah. Jangankan Sumatera, Indonesia aja dilawan Aceh tuh. Iya, betul. Sekarang udah teriak nih Aceh nih, mau merdeka lagi. Aduh mak, gak ikut-ikutan dah. Biar Tito Karnavian suruh perang nanti kalau Aceh kalau Aceh ngambak ya. Biar Tito Karnavian di garda terdepan itu jadi panglima. Kembaliin aja tuh orang tuh ya, bikin gaduh aja, bukan bikin sejahtera rakyat, malah bikin konflik. Alamak. Rakus sekali jadi manusia nih kau. Iya, betul. Jokowi membuat kegaduhan, memecah belah bangsa dengan melepas 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara gagal total. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau adalah milik Aceh. Ini merupakan tamparan keras bagi seorang Tito Karnavian dan Bobi Nasution, dan juga merupakan simbol runtuhnya ekonomi atau pengaruh kekuasaan geng Solo yang selama ini mendominasi kebijakan pemerintah. Terima kasih Presiden Prabowo, Anda telah membuktikan diri sebagai seorang pemimpin, seorang negarawan sejati, seorang nasionalis sejati yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo saudara-saudaraku, warga masyarakat Aceh, saatnya kita bangkit dan bersatu untuk kemajuan negeri tercinta ini. Salam nasionalis sejati. Iya. Selaku bangsa Aceh, Panglima Sekretariat siap menjaga kekuatan negeri kami. Pak Prabowo, Presiden terpilih Indonesia yang tercinta. Pak Luhut, Pak Tito, Pak Bobi, kalian sekarang buka dua mata kalian, lihat ke negeri kami. Kalau kalian merasa malu ataupun tak punya malu, tengok sekarang mahasiswa-mahasiswa Aceh, rakyat Aceh mengkibarkan bendera kesukaan ataupun yang disayang oleh rakyat Aceh. Bendera bintang bulir berkibar mulai dari jalan sampai ke pendopo kantor gubernur. Gak ada provinsi lain yang berani membawa bendera Aceh Merdeka, yang berani membawa bendera pemberontak sampai ke kantor gubernur. Iya. Masyarakat Aceh dilawan. Iya benar juga tuh kata netizen tadi ya. Indonesia aja dilawannya, apalagi Sumut yang cuma sebuah kepulauan kecil. Indonesia dilawan, satu negara dilawan oleh Aceh. Jangan main-main sama Aceh. Gitu. cuman Aceh ya yang bisa yang berani melawan satu negara yaitu Indonesia gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, jadi kembali lagi ya, untuk apa tuh tujuannya Mendagri Tito Karnavian mengambil 4 pulau milik Aceh lalu dipindahkan menjadi hak milik Sumut, tetapi dikembalikan lagi oleh Pak Prabowo menjadi hak milik Aceh lagi. Itu tujuannya apa tuh? Maksudnya apa? Apakah ini sengaja atau memindahkan atau mengalihkan isu tentang ijazah palsu atau gimana nih guys? Tolong bagi yang punya pendapat tolong sampaikan di kolom komentar ya, sebab ini juga meragukan. Ya akhirnya kan blunder ya, karena gagal total, telah melakukan niat buruknya seperti itu ya. Tolong guys di komen di bawah, apakah ini cuma pengalihan isu atau gimana ini guys ya. Oke lanjut. Konsolidasi hari ini tidak ada isu apapun yang membuat masyarakat hari ini bersatu kecuali isu 4 pulau. Masyarakat Aceh maksudnya? Masyarakat Aceh. Anak-anak muda sekarang itu sudah melakukan aksi di Banda Aceh. Iya. Sudah mulai mengibarkan bendera Aceh. Orang Aceh ini kan tertanam lagi bahwa kami kembali ditipu, wahai republik yang kami cintai. Kami korbankan darah kami korbankan daerah kami korbankan anak cucu kami dan masa depan kami untuk menjadi NKRI, tapi engkau balas dengan pengkhianatan seperti ini. Kami nggak akan pernah lupa kapanpun. Itu kata-kata rakyat. Hari ini harus kita bongkar kepada rakyat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2017
ditemukan 230 miliar barel di wilayah barat selatan. Ini di mana? Di Semeru. Dan itu berdekatan dengan Singkil. Makanya ditemukan blok Singkil. Nah, ada juga blok Melabuh. Nah, di sini potensi sumber dayanya kita ada Onwa, Melabuh. Estimasi sumber daya minyak sekitar 400 juta barel. Dan gas 4,8 miliar kaki kubik. Ini kan luar biasa. Bahkan untuk wilayah Singkil saja estimasinya itu 1,4 miliar barel BBO-nya ya, dan gas sekitar 8,6 triliun kaki kubik TCF-nya. Itu potensi yang melebihi Saudi. Siapa sebetulnya otak di balik semuanya? Ya sekarang kita lihat siapa yang mau investasi di sana. Pak Luhut ini kan pembuka. Pantesan ya guys ya, mereka gencar sekali untuk menguasai 4 pulau tersebut. Ternyata kandungan mineralnya, kandungan minyak buminya, gas buminya sangat fantastis, bahkan melebihi Arab Saudi, kata pengamat barusan ya. Wah, luar biasa. Pintu bagi investor yang masuk kan ke Aceh. Apabila itu dikelola oleh Aceh, berarti Aceh boleh mencari investor sendiri kerjasama dengan negara lain. Benar ya? Betul. Nah, artinya ketika yang sudah dijanjikan kepada perusahaan-perusahaan ini kan batal semua ini. Ketika masa Pak Jokowi periode pertama, wakilnya adalah Pak JK, sangat menjaga 4 pulau ini karena ini sensitif isunya. Nah, ketika masuk ke fasenya Pak Jokowi fase kedua, ini sudah mulai diotak-atik kan? Ketika sudah tidak ada, JK sudah tidak ada, maka sebetulnya yang menjadi otak justru Pak Jokowi sendiri. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Kita yuk, udah cukup kita jalan-jalannya, udah cukup kita buat rusuh satu Indonesia. Yuk, pulang kita yuk. Banyak pulang sana ke Sumut sana. Aduh, begal, maling-maling besi, maling rel kereta api, apalagi SS, pompa-pompa. Ayolah, pulang kita yuk Pak, yuk kita urusi dulu itu Pak. Aduh, rusak kali medan kita itu udah. Agak kita ubah dulu keamanannya itu Pak. Agak bautnya kulihat kan Pak, agak longgar kali kita kencangkan sedikit, kita putar-putar kita kan Pak. Biar nggak apa kali medan kita itu Pak, ya kan Pak, udah luar biasa itu. Ayo pulang kita Pak, ayo sayang, nanti kita jalan-jalan lagi. Ayolah pulang kita ya, ayo. Luar biasa ya, ini adalah salah satu tanggapan dari warga Medan ini guys ya, yang mengajak pulang Bobi Nasution ke daerahnya gitu. Guys, aku kalau dipikir-pikir ya tentang yang disebutkan narasumber yang barusan ya sebelum perempuan ini, itu mungkin ada benarnya juga, sebab di periode pertama Pak Jokowi bersama Pak JK itu mereka sangat menjaga sekali keutuhan 4 pulau tersebut katanya. Tetapi setelah di periode kedua Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin itu terkesan telah mulai diotak-atik kata narasumber itu ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir bisa jadi tuh Pak Jokowi yang ikut terlibat di dalam pengembalian pengambilan 4 pulau tersebut dari hak milik Aceh berpindah menjadi hak milik Sumut gitu ya, yang kebetulan menantunya menjadi gubernur di sana gitu. Jadi mungkin benar juga ini ada kaitannya nih dengan geng Solo gitu ya, sebab kalau dipikir-pikir kan Pak Tito Karnavian, terus di situ ada Bobi Nasution, ada Pak Luhut, itu kan masih satu wadah dengan Pak Jokowi, satu kolam gitu ya. Jadi wah kacau nih ya. Jadi kita berharap semoga Pak Prabowo lebih berhati-hati lagi nih terhadap orang-orang tersebut yang kita takutkan bisa merusak atau meruntuhkan sistem pemerintahnya Pak Prabowo gitu ya. Kita takut sekali itu guys. Amit-amit lah. Apalagi yang dikatakan jika Pak Prabowo sakit lalu umurnya pendek terus naiklah wakilnya Gibran. Wah, gak kebayang guys. Gila, amit-amit ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.